Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumwendong, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Menjadi anak Tuhan, menjadi pengikut Kristus pada dasarnya harus siap hidup dalam murah hati. Nah, seringkali persoalannya kita menyebut diri kita Kristen tetapi pelitnya minta ampun, saudara. Nah, hidup Kristen adalah hidup yang membuang segala sifat pelit, saudara. Kenapa? Karena orang pelit hanya memikirkan diri sendiri. Orang pelit sebetulnya adalah orang khawatir, dan orang pelit adalah orang yang tidak punya kasih dalam hidupnya. Sementara Tuhan mau setiap kita sebagai anak-anaknya hidup dengan murah hati. Murah hati di sini bukan berarti bisa digoblok-goblokin orang. Murah hati di sini bukan berarti hidup royal seenaknya, bukan begitu. Tetapi murah hati adalah kebiasaan hidup atau panggilan jiwa yang mau berbagi dengan orang-orang yang memerlukan dan membutuhkannya sesuai dengan tuntunan dan bimbingan Kristus dalam kehidupan kita. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kenapa hidup Kristen harus menjadi hidup yang murah hati? Yang pertama, sehingga kita dapat menjadi berkat dan saksi Tuhan. Karena itu buah-buah roh salah satunya adalah murah hati. Karena Tuhan mau kita dapat menjadi berkat. Makanya Alkitab bilang terlebih berkat memberi daripada menerima. Hidup ini penuh dengan orang-orang yang mencari berkat dan mengejar berkat. Tetapi hidup Kristen sebaliknya, kita tahu kita diberkati dan kita tahu Tuhan selalu akan memberkati kita. Karena itu kita selalu rindu untuk menjadi berkat. Kita rindu menjadi saksi Tuhan. Kita rindu lewat hidup kita orang dapat mengenal Kristus. Haleluya. Dan itu salah satunya dapat dikerjakan lewat sifat kita, sikap keseharian kita yang kita tunjukkan dalam murah hati. Lalu yang kedua saya pelajari, kenapa anak Tuhan harus hidup dengan murah hati, sehingga kita dapat meraih kebahagiaan yang sejati. Selalu saya katakan kebahagiaan sejati bukan ketika kita mendapat berkat, tetapi kebahagiaan yang sejati justru ketika kita bisa memberi berkat. Tahukah saudara bahwa ketika hidup kita dapat menolong orang, ketika kehidupan kita dapat mengadakan perubahan dalam hidup seseorang, bahkan mendatangkan pertolongan bagi hidup seseorang, betapa hidup kita berarti. Itu kebahagiaan sejati dalam kehidupan ini. Karena kalau kita mendapat berkat, seringkali kita justru berhutang dengan orang. Tetapi dengan kita memberi berkat, maka kebahagiaan sejati akan lahir dalam hidup kita. Jadi sekali lagi, hidup Kristen harus hidup murah hati, sehingga kita dapat menjadi berkat dan saksi Tuhan, sehingga kita dapat meraih kebahagiaan sejati. Dan yang ketiga, sehingga kita dapat melihat berkat Tuhan semakin dahsyat dalam kehidupan kita. Tahukah Alkitab berkata, beri maka kepadamu akan diberi. Kita memberi bukan supaya diberi, tetapi kalau kita memberi kita pasti diberi. Artinya apa? Tuhan adalah Allah yang setia. Kalau Tuhan lihat kita murah hati, maka Dia yang murah hati juga akan melimpahkan segala berkat anugerah kuasa-Nya yang sempurna. Haleluya. Sehingga bagi orang-orang yang murah hati, selalu kita melihat berkat Tuhan semakin hari semakin dahsyat, semakin hari semakin luar biasa, semakin hari semakin nyata dalam kehidupan kita. Tetapi kalau orang yang justru hanya mengejar-ngejar berkat dalam kehidupannya, yang dia lihat dalam kehidupannya hanyalah kekurangan demi kekurangan. Sebagai hamba Allah, saya mengasihi setiap pendengar sekalian. Saya hanya kembali mau ingatkan, jangan jadi orang yang pelit, mari jadi orang yang murah hati, sehingga kita dapat menjadi berkat dan saksi Tuhan, sehingga kita dapat meraih kebahagiaan yang
yang sejati, sehingga kita dapat senantiasa melihat berkat Tuhan semakin dahsyat. Dan akhirnya kalau kita hidup murah hati, kita dapat memenangkan jiwa dan meluaskan pekerjaan Tuhan. Oh saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dunia ini penuh dengan orang-orang yang berambisi untuk sukses, untuk kaya, untuk terkenal, untuk hebat. Tetapi sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan, kita sudah diselamatkan oleh Kristus. Alkitab berkata, aku ada sebagaimana aku ada, semata-matanya karena kasih karunia Tuhan. Alkitab jelas berkata, kita sudah ditebus dari hamba dosa, diubahkannya menjadi hamba kebenaran. Berarti di bidang apapun kau berkarya hari-hari ini, pakai itu untuk memenangkan jiwa, pakai itu untuk meluaskan pekerjaan Tuhan. Karena Tuhan sudah terlalu baik. Dengan apakah kita balas segala kebaikannya, kecuali hidup kita persembahkan untuk memenangkan jiwa dan meluaskan pekerjaan Tuhan. Semakin banyak orang diselamatkan bagi kemuliaannya. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, Harinya Tuhan, sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita jadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara besar. Haleluya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, secara khusus, secara sistematis kita sedang membahas tentang persembahan khusus. Ini dia, bukan hanya persembahan wajib dan bukan hanya persembahan tertentu, tetapi ada juga persembahan khusus yang Tuhan mau dari dalam hidup kita. Sehingga ini menunjukkan bahwa di mana harta kita berada, hati kita berada. Harta kita tidak pada dunia, harta kita pada Tuhan, sehingga hati kita selalu melekat pada Tuhan. Haleluya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam pembahasan tentang persembahan khusus, kita mau sama-sama belajar dari Keluaran pasal 25, Keluaran pasal 25 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Keluaran pasal 25 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Demikianlah firman Tuhan di bawah judul perikop, petunjuk untuk mendirikan kemah suci mengenai persembahan khusus. Keluaran pasal 25 ayat pertama sampai ayatnya yang ke-9. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel supaya mereka memungut bagiku persembahan khusus dari setiap orang yang terdorong hatinya. Perhatikan, persembahan khusus dari setiap orang yang terdorong hatinya. Haruslah kamu pungut persembahan khusus kepadaku ini. Inilah persembahan khusus yang harus kamu pungut dari mereka: emas, perak, tembaga, kain ungu tua, kain ungu muda, kain kermisi, dan kambing, kulit domba jantan yang diwarnai merah, kulit lumba-lumba dan kayu penaga, minyak untuk lampu, rempah-rempah untuk minyak urapan, dan untuk ukupan dari wangi-wangian. Ayat 7, permata krisopras dan permata tatahan untuk baju efod dan untuk tutup dada. Dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku, supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka, menurut segala apa yang kutunjukkan kepadamu sebagai contoh kemah suci dan sebagai contoh segala perabotannya. Demikianlah harus kamu membuatnya. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saudara lihat di sini betapa Tuhan mengingatkan bahwa orang-orang yang terdorong hatinya, orang-orang yang tergerak hatinya, orang-orang yang punya semangat untuk pekerjaan Tuhan, dia harus memberikan lebih. Ada persembahan khusus yang diberikan, dan kau sudah pelajar di sini. Persembahan yang diwajibkan adalah persembahan yang tidak murah, emas, perak, tembaga, kayu penaga. Ini semua hal-hal yang sebetulnya memiliki harga yang tinggi. Tetapi yang Tuhan ingatkan, kalau hati kita tulus, kita mengerti kebaikan Tuhan, maka saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita tidak bisa menjadi orang yang pelit, karena kita rindu lihat pekerjaan Tuhan maju, kita rindu lihat jiwa-jiwa diselamatkan. Jadi persembahan khusus di sini membuktikan bahwa kita tidak hitung-hitungan dengan Tuhan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, terlalu banyak orang menyebut dirinya Kristen, mengakui bahwa Tuhan itu baik, mengakui bahwa dia alami banyak mujizat, tetapi hitung-hitungan sama Tuhan. Kalau mesti korban buat Tuhan, kalau mesti ngalah buat Tuhan, kalau mesti capek buat Tuhan, dia hitung-hitungan. Aduh Tuhan, saya capek, aduh Tuhan, saya lelah. Tahukah saudara, Kristus tinggalkan sorga, mati di atas kayu salib, tidak pernah berkata capek, bahkan tidak pernah menyesal. Dia mengasihi kita. Masa kan kitanya
untuk lelah sedikit untuk Tuhan kita mengeluh. Sebagai hamba Allah saya mau ingatkan, jangan hitung-hitungan sama Tuhan. Tuhan siap berikan segalanya buat kita. Tidak pernah berkata bahwa dia rugi, tetapi justru dia mencintai kita. Karena itu mari jangan hitung-hitungan sama Tuhan. Jangan pernah bilang saya capek, jangan pernah bilang aduh Tuhan saya rugi, tetapi bilang untuk Tuhan saya siap lakukan yang terbaik. Yang kedua, saya pelajari persembahan khusus membuktikan bahwa kita tulus hidup di dalam kasih. Saudara-saudara, ada banyak orang bilang cinta Yesus tetapi sebetulnya tidak hidup dalam kasih, hidup di dalam ambisinya sendiri. Sebagai hamba Allah saya mau ingatkan, bukti kasih yang paling tulus adalah kita siap berkorban, kita siap mengerjakan yang terbaik. Yang ketiga, saya pelajari persembahan khusus membuktikan bahwa kita siap berkorban dengan setia. Oh, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ada orang yang berkorban untuk sesaat, tapi kalau sering-sering dia berkata cukup, saya nggak kuat. Tapi sebagai hamba Allah saya mau ingatkan, persembahan khusus yang kita berikan, yang kita korbankan ini membuktikan kita siap berkorban dengan setia. Kenapa? Karena Kristus telah membuktikan terlebih dahulu korbannya adalah korban yang setia. Jadi persembahan khusus bukan sekedar kita beri uang, bukan sekedar kita beri waktu, bukan sekedar kita beri hidup, tapi sungguh-sungguh membuktikan kita tidak hitung-hitungan dengan Tuhan. Kita tulus hidup dalam kasih, kita siap berkorban dengan setia, dan kita siap menjadi pelaku firman. Ini yang keempat, bahwa persembahan khusus membuktikan kita siap menjadi pelaku firman. Karena Alkitab berkata orang yang mendengar firman dan tidak melakukannya, dia menipu dirinya sendiri. Tetapi kita siap melakukan firman karena kita tahu segala yang kita punya datangnya dari Tuhan saja. Haleluya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jika saudara ingin dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini juga saya mau berdoa buat setiap yang sakit, setiap yang berbeban berat, karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Nah, saudara ingin didoakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, sama doa buat yang sakit, sama doa buat yang berbeban berat, sama doa untuk setiap orang yang sedang menghadapi masa-masa yang sukar. Karena Bapa percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Bapa mau berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan jamah yang sakit, Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang jatuh Tuhan angkat. Bahkan mereka yang taruh tangan kanannya di dada, karena mungkin selama ini menjadi orang yang pelit, lalu rindu menjadi orang yang murah hati. Hari ini juga Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan jamah kekuatan, anugerah, kasih karunia Tuhan akan terus menyertai mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit, bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara. Karena kita tahu Yesus hidup, Yesus berkuasa, dan selalu mengerjakan yang terbaik buat anak-anaknya. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.